Hai, perkenalkan nama aku Selin. Aku dari kelas 10B. Hari ini aku akan bertanya 5 pertanyaan tentang infrastruktur dan infrastruktur. Dan saya akan bertanya kepada dua teman saya, Raska dan Celestine. Untuk yang pertama ada Raska. Hai Raska. Selin. Sebelumnya, pasti kamu sudah tahu tentang infrastruktur dan infrastruktur. Tentu saja. Hari ini aku akan bertanya 5 pertanyaan tentang infrastruktur dan infrastruktur. Menurut kamu, bagaimana bangsa bisa tetap dalam murawa dari infrastruktur dan infrastruktur yang saling melengkapi? Aku sih infrastruktur dan suprastruktur politik memiliki hubungan yang sangat erat. Karena mereka saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Juga terikat secara struktur dan kedaulatan sebagai pembuat kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat. Baik, lalu bagaimana suprastruktur dan infrastruktur bisa menjaga keseimbangan negara? Mereka menjadi pelindungan atau suatu alat yang bisa membantu negara untuk tetap dalam kondisi aman, tentram, dan di jalan yang benar. Oke, jika peran dari suprastruktur dan infrastruktur tidak seimbang, bagaimana? Saya mungkin bakal berdampak ke segala hal ya, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain, karena suprastruktur dan infrastruktur itu benar-benar penting di sebuah bangsa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hal tersebut bisa dapat terjadi? Saat politik negara sedang tidak baik gitu ya, saat banyak masalah yang terjadi di lembaga-lembaga politik, mungkin di kementerian, di kepresidenan, dan segala hal lainnya. Lalu, solusi apa menurut kamu yang akan ditawarkan sebagai warga negara terhadap hal tersebut? Solusi ya, mungkin semua orang harus lebih menyatu gitu ya, terus kayak hukum di bangsa ini harus lebih dikembangkan lagi secara teknologi juga makin berkembang gitu, semakin banyak penduduk, dan pastinya kan infrastruktur dan infrastruktur makin kayak ke bawah karena banyak masalah gitu kan. Jadi harus tetap dikembangkan, harus tetap diasah lagi supaya pilar infrastruktur ini tetap kuat gitu dan bisa memproteksi bangsa kita. Baik, terima kasih Ratska. Sama-sama Selin. Udah lama menunggu, ternyata Celestine bilang kepada aku, dia tidak bisa menjawab pertanyaannya. Jadi, untuk pertanyaan ini, aku akan melempar kepada Naila. Hai Naila, hari ini aku akan bertanya 5 pertanyaan tentang infrastruktur dan infrastruktur. Jadi, sebelumnya kamu pasti sudah tahu tentang infrastruktur dan infrastruktur. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana bangsa bisa tetap dalam murawa dari infrastruktur dan infrastruktur yang saling melengkapi? Yang kedua, bagaimana infrastruktur dan infrastruktur bisa menjaga keseimbangan negara? Yang ketiga, bagaimana jika peran dari infrastruktur dan infrastruktur tidak seimbang? Yang keempat, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dan yang kelima, solusi apa yang akan kamu tawarkan sebagai warga negara terhadap hal tersebut? Jawaban pertama. Dengan demikian, harus ada keseimbangan dan terjalinnya kerjasama yang baik antara mereka, saling menerima semua opini masyarakat, dan juga memperkuat kerjasama antar suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik adalah lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945, seperti MPR, DPR, dan lain-lain. Lembaga ini fokus untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang berarti kelompok infrastruktur seperti parpol atau tokoh-tokoh politik dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada suprastruktur.
Jawaban kedua, saling menghormati pendapat dan keputusan sesama. Dan jika ada bagian yang kurang menyetujui hal tersebut, harus adanya kompromi di kedua sisi. Jawaban ketiga. Adanya ketidakadilan dari satu sisi, dengan adanya tidak keseimbangan akan adanya konflik yang menerus terhadap masyarakat dan lembaga negara. Jika terjadinya konflik tersebut terus-menerus, kerjasama negara akan melemah dan mudah terpisah. Jawaban keempat, karena tidak saling menghormati pendapat sesama. Singkat dan padat. Jawaban kelima, kedua sisi harus saling menghormati opini atau pendapat masing-masing. Dan jika ada bagian yang kurang menyetujui hal tersebut, harusnya ada kompromi di kedua sisi. Lembaga negara pun juga bisa mempertanyakan masyarakat dengan langsung agar tidak terjadinya kesalahpahaman ataupun saling menghakimi. Ya, itu jawaban aku semua. Baik, terima kasih Naila. Untuk videonya mungkin segitu dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Bye.